Yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi, mereka masih suami istri. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin, ya. Itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya. Kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya, yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena? Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, ya. Mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak. Oh, yang kemarin ya? Ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Jadi Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena, ya? Iya. Oke. Silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama, Bang, boleh kencang lagi Bang? maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh, jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena. Jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan untuk pulang. Itu aja sih. Oke. Jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini, kan Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, nih datengin Vena, gitu. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi. Itu betul nggak? Ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena, betul? Ada statement itu? Enggak, kita tanyakan mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada Bang. Ada kan? Ya, karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai
atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi. Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu loh. Satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok? Pakai ngapain lah ibu-ibu datang, bawa media, bawa teman-teman. Ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya. Ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri, tercatat di langit dan di bumi mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi, kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang ya keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan. Dalam agenda apa? Agenda mediasi. Gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, foto. Iya, enggak artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silakan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Yang pinter gitu kan. Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak genting. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan
atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya, dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, Agak kerasa. iya dari awal ketemu Vena aja dia tuh kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Ferry. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini bener-bener sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu loh? ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah, tapi kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang sudah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Fania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi. Itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Fania, baik dia mandiin ataupun ngantar sekolah. Gitu. Itu yang Mas lihat ya? Ya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget pokoknya. Apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu saya tahu banget. Ya. Ferry itu seperti Mas apa. bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyaknya. Jadi ya Yang Mas tahu Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. Oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu. Jadi diturutin gitu loh. Dia Apa contohnya? mungkin dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat Bukan, langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya Oke, lihat langsung apa karena memang pekerjaan rumah karena tangga saya apa? lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, ya saya bilang mengepel, ngangkat jemuran. Ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu.
sampah dan ke pasar. Iya, termasuk buang sampah dan buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Oke. Karena Tapi saya udah lihat konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan membuat video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Ya, saya rasa begini ya, simple sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Betul. Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Di pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Silahkan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silahkan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Itu. Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang, ngurusin saya, ngepel rumah saya, ya kan, nyuciin angkat jemuran. Kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti, ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue nih baik loh, gue begini, nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama Mas Ari yang kebetulan dia melihat langsung gitu loh. Berarti pernyataan kemarin bisa dibilang itu tidak mungkin Ferry lakukan, ada pernyataan dari Ferry tidak mungkin. Ya kan kalau dari pihak keluarga tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan. Sederhana kok, simple. Toh udah didampingi sama pengacara hebat, suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau memang ada buktinya laporin aja.